Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga sehat semua ya. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana liburannya? Semoga senang ya nak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, anak-anak dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam, serta dapat menerapkan sikap keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita tonton videonya. Nabi Shaleh alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang keenam. Beliau berasal dari keluarga terpandang dari kaum Samud. Nabi Shaleh alaihissalam adalah seorang yang sabar, pandai bergaul, dan pemberani. Bakat kepemimpinannya sudah terlihat sejak muda. Beliau berani memimpin dan menyelesaikan permasalahan kaumnya dengan baik, yaitu dengan cara bermusyawarah. Nabi Shaleh alaihissalam diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka masih ada hubungan dengan kaum Ad yang dibinasakan pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Oleh karena itu, tidak aneh jika kaum Samud memiliki kecerdasan yang luar biasa seperti kaum Aden, terutama dalam bidang arsitektur, peternakan, pertanian, dan perkebunan. Karena keahliannya itulah, kaum Samud hidup makmur. Kaum Samud mampu menyempurnakan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan, sehingga tanah di tempat itu menjadi subur. Pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah luah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Kaum Samud juga memiliki fisik yang kuat sehingga sanggup mengukir gunung-gunung menjadi pemandangan yang megah, mewah, dan indah. Namun, keberhasilannya itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap rizki yang mereka peroleh bukan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Selain itu, gaya hidup mereka juga selalu dipenuhi dengan kemaksiatan, sehingga menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan buruk kaum Samud diantaranya adalah suka hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Shaleh alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Samud agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nabi Shaleh alaihissalam pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Shaleh alaihissalam dan menganggap Nabi Shaleh alaihissalam hanya sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Shaleh alaihissalam untuk mengeluarkan mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nabi Shaleh alaihissalam pun menerima tantangan mereka, dan beliau meminta kepada kaum Samud agar mereka berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan
apa yang menjadi sesembahannya selama ini. Lalu mereka pun pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Shalih alaihissalam bukan karena mempercayainya. Akan tetapi mereka berharap agar Nabi Shalih alaihissalam tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghina sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Tsamud meminta kepada Nabi Shalih alaihissalam agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sungguh permintaan yang tidak masuk akal. Kemudian Nabi Shalih alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permohonan Nabi Shalih alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shalih alaihissalam agar memukulkan tangannya ke atas permukaan batu besar yang ada di depannya. Betapa terkejutnya kaum Tsamud, karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah dan dari bongkahan batu itu keluar seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Melihat kejadian itu, kaum Tsamud terpanjat dan merasa kagum. Mereka menepuk-nepuk pipi dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Shalih alaihissalam. Akan tetapi, masih ada juga orang yang berkeras hati, tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanya sihir belaka. Nabi Shalih alaihissalam berpesan kepada kaumnya bahwa mereka boleh memerah dan meminum air susu unta itu, dan beliau juga berpesan agar merawat unta betina tersebut dan tidak mengganggunya. Jika mereka mengganggu, azab Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka. Keberadaan unta tersebut memberikan keberkahan kepada penduduk kaum Tsamud, karena air susu unta yang keluar banyak sekali sehingga mampu mencukupi semua kebutuhan penduduk negeri tersebut. Mukjizat Nabi Shalih alaihissalam ini tidak menjadikan kaum Tsamud beriman semua. Akan tetapi mereka tetap berpegang teguh pada sesembahannya. Kemudian orang-orang kafir itu mengadakan pertemuan untuk menghentikan dakwah Nabi Shalih alaihissalam dan berunding untuk membunuh unta Nabi Shalih alaihissalam. Kemudian mereka mengutus orang yang kejam untuk membunuh unta tersebut. Setelah unta itu terbunuh, para pemuka kaum Tsamud pun mengumumkan bahwa unta Nabi Shalih alaihissalam telah terbunuh. Lalu para pemuda kaum Tsamud yang tidak beriman mendatangi Nabi Shalih alaihissalam dengan angkuh. Mereka menantang Nabi Shalih alaihissalam untuk mendatangkan azab yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Shalih alaihissalam memberikan waktu selama 3 hari agar mereka menyesali perbuatannya. Akan tetapi orang-orang kafir itu justru menunggu-nunggu azab apa yang akan terjadi, sambil gelisah azab itu benar-benar datang. Tanda-tanda akan turunnya azab itu adalah di hari pertama ketika mereka bangun tidur, wajah mereka akan menjadi kuning. Di hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Dan di hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan di hari keempat, azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Akhirnya, orang-orang kafir itu sepakat untuk membunuh Nabi Shalih alaihissalam agar azab itu tidak jadi datang. Mereka pun mengutus kembali para penjahat kejam yang telah membunuh unta Nabi Shalih alaihissalam untuk membunuh Nabi Shalih alaihissalam. Namun rencana tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di tengah-tengah perjalanan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan batu-batu besar dari langit sehingga para penjahat itu mati semua. Kemudian Nabi Shaleh alaihissalam beserta para pengikutnya yang berjumlah sekitar 110 berhijrah ke Ramlah, yaitu suatu daerah yang berada di Palestina untuk menghindari azab yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, Nabi Shaleh alaihissalam bersedih karena sebagian kaum Samud tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 hari berlalu, datanglah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijanjikan. Terdengar suara sangat keras dari langit, petir menyambar dan bumi pun berguncang. Akhirnya kaum Samud yang kafir pun mati dengan mengenaskan, dan bangunan-bangunan yang telah didirikan hancur semua. Dari video tadi yang sudah kita simak bersama-sama tentang kisah keteladanan Nabi Shaleh alaihi salam. Nah, sifat keteladanan apa saja yang kita bisa ambil? Iya, yuk kita sebut sama-sama. Yang pertama yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Apa sih yang maksud dengan taat kepada Allah? Ya, yaitu kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kedua, sabar dan pantang menyerah. Apa yang dimaksud dengan sabar? Yaitu kita harus sabar apabila dapat ujian. Pantang menyerah, tidak boleh putus asa. Yang ketiga, yaitu pemberani. Apa yang dimaksud dengan pemberani? Iya, betul. Yaitu kita harus berani dalam perbuatan yang benar. Nah, gimana anak-anak semuanya? Tetap semangat di rumah ya? Ya, oke. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, mengerjakan tugas PAI halaman 50.